Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi hari ini dengan judul Siap Dibentuk untuk Menjadi Dewasa dalam Kristus, terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 9-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Selain itu kita memiliki ayah-ayah di dunia ini yang mendidik kita dan yang kita hormati. Jika demikian, bukankah kita harus lebih lagi menundukkan diri kepada Bapa atas segala roh dan atas hidup? Sebab jika ayah kita yang ada di dunia ini menghajar kita untuk waktu yang singkat berdasarkan cara yang mereka anggap paling baik, Bapa yang di surga menghajar kita demi kebaikan kita sendiri, sehingga kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Semua didikan pada saat diberikan memang tidak menyenangkan dan menyakitkan. Akan tetapi sesudah itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai sejahtera kepada mereka yang telah dilatih oleh didikan itu. Saudara, untuk menjadi orang Kristen yang dewasa rohaninya, maka setiap kita harus siap dan rela dibentuk agar hidup kita semakin mengalami keserupaan dengan Kristus. Persoalannya adalah banyak orang hanya mau menjadi orang Kristen yang mengalami dan menerima berkat pertolongan, kesembuhan, dan mujizat Tuhan. Namun sedikit orang yang siap dan rela mengalami proses dan pembentukan Tuhan di dalam hidupnya. Saat kita menjadi seorang anak di dunia ini, ayah kita seringkali harus melatih dan mendisiplinkan kita agar kita siap menjadi seorang yang mandiri atau dewasa. Kita seringkali harus menerima koreksi, pendisiplinan, dan pembentukan dari orang tua kita. Demikian juga dalam perkara rohani, kita memiliki Bapa di surga yang begitu mengasihi kita dan malah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus bagi kita, agar kita diselamatkan. Sebagai Bapa yang mengasihi kita, Dia pasti akan mengintervensi hidup kita demi kebaikan kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 9-11 yang kita baca bersama ini, kita menemukan ada 3 kata yang diterjemahkan di dalam ayat 9, mendidik. Pada ayat 10 ada kata menghajar, dan pada ayat 11 ada kata didikan. Semua kata itu berasal dari akar kata yang sama dalam bahasa Yunaninya, yaitu paiduo, yang artinya melatih atau mentraining anak-anak dengan memberikan instruksi atau ajaran agar mereka dapat belajar dari hal tersebut. Kata itu juga dapat diartikan dengan menghajar atau menghukum atau merotani yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya dengan maksud untuk mendisiplinkan demi kebaikan anak itu sendiri. Di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mencatat bahwa ketika Tuhan memanggil seseorang dan mau memakai hidupnya, maka orang itu akan masuk di dalam proses pembentukan Tuhan, yang pada akhirnya lewat hidupnya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Sebagai contoh, Yusuf ketika Tuhan mau memakai hidupnya, maka Tuhan izinkan dia masuk dalam proses Tuhan yang rasanya tidak enak, susah, dan tidak mudah untuk dijalani. Namun ketika Yusuf taat, tetap percaya dan tidak memberontak terhadap pembentukan Tuhan, maka Tuhan berkenan memakai hidup Yusuf untuk memelihara suatu bangsa yang besar di Mesir, termasuk bangsanya sendiri. Ketika Yusuf rela dan siap dibentuk Tuhan, maka dia menjadi siap untuk dijadikan pemimpin besar di tanah Mesir. Sesuatu yang kelihatannya mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian kita melihat Rasul Paulus, ketika Tuhan mau pakai hidupnya, maka ia pun harus masuk dalam proses dan pembentukan Tuhan. Dia harus rela merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dan dia harus rela dianiaya oleh karena nama Yesus, karena dia pun sebelumnya menganiaya umat Tuhan. Dia rela menolak kedudukan dan posisi duniawi serta kenyamanan hidup demi memberitakan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Lewat hidup Rasul Paulus, banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus, dan dia sendiri menuliskan 2/3 dari Perjanjian Baru. Hari ini saudara, melalui renungan firman Tuhan ini, marilah kita mau siap dan rela dibentuk, dididik, dan disiplinkan oleh Bapa kita yang baik untuk kebaikan kita semuanya. Dia mau membentuk hidup saya dan saudara agar menjadi orang percaya yang bukan lagi kanak-kanak, tetapi menjadi orang percaya yang dewasa dan mandiri. Memang terkadang pendisiplinan dan pembentukan Tuhan itu rasanya tidak enak dan membuat kita menjadi sedih. Namun bila kita mau melalui semua proses itu, maka semuanya itu akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan buah-buah kebenaran
bagi setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.